selamat datang kembali di video Miss. Nah, kali ini kita akan lanjut materi kita mengenai limit fungsi ketak hinggaan. Kalau pada bab sebelumnya kita sudah belajar mengenai limit fungsi hingga, ini kita akan membahas mengenai limit fungsi ketak hinggaan, tentunya pada fungsi aljabar dan juga pada fungsi trigonometri. Untuk pertama, kita akan membahas pada fungsi aljabar. Untuk fungsi aljabar berarti nanti di sini akan berbentuk limit x menuju tak hingga untuk fx, di mana fx-nya itu adalah fungsi aljabar. Nah, sebelum kita lanjut, kita pahami dulu mengenai tak hingga. Tak hingga itu artinya nilai tanpa batas, berarti tak terhingga banyaknya, begitulah kira-kira kan? Lalu ada beberapa hal yang perlu kalian pahami ketika ada tak hingga ditambahkan sebuah A ini adalah konstanta, sembarang konstanta, ini akan menghasilkan nilai tak hingga. Lalu ketika ada tak hingga dikurangi A, ini juga menghasilkan tak hingga. Lalu kalau ada sebuah nilai dikurangi tak hingga, ini akan menghasilkan negatif tak hingga. Lalu ketika tak hingga dikalikan sebuah bilangan A, itu akan menghasilkan tak hingga. Lalu kalau tak hingga dibagi A itu sama dengan tak hingga, dan tak hingga dikalikan sebuah bilangan negatif itu menghasilkan min tak hingga, dan jika tak hingga dibagikan negatif A itu akan menghasilkan negatif tak hingga. Nah, lalu apalagi yang perlu kalian pahami? Ini tak hingga ditambah tak hingga menghasilkan tak hingga. Tak hingga dikali tak hingga menghasilkan juga tak hingga, dan tak hingga dipangkatkan sebuah bilangan atau sembarang bilangan itu juga akan menghasilkan tak hingga. Begitu dia. Nah, setelah kita pahami mengenai tak hingga ini, baru kita akan memahami gimana sih pengertian limit menuju tak hingga. Jadi, andai kalau kita buat ada sebuah limit x menuju tak hingga untuk 1 per x pangkat 2, maka kita menggantikan nilai x menjadi tak hingga, berarti artinya jadi 1 per x pangkat tak hingga. X pangkat tak hingga itu akan menghasilkan apa? Nah, kalau kita uji coba untuk x-nya sama dengan 10 misalkan begitu kan, lalu kita gantikan nilainya, dia akan menghasilkan nilai yang mendekati apa? Mendekati 0. Sehingga bisa kita simpulkan untuk x pangkat n dengan n lebih dari 0, maka ketika ada limit x menuju tak hingga 1 per x pangkat n itu akan menghasilkan nilainya 0, karena dia nilai limitnya mendekati 0. Nah, ini dia ya, ini yang perlu kita ingat untuk x pangkat n dengan n-nya lebih dari 0. Oke? Nah, lalu apa lagi? Kita akan menentukan nilai limit dari ketika ada limit x menuju tak hingga fx per gx. Nah, kira-kira ini gimana ya? Jadi ketika ada nanti limit x menuju tak hingga untuk fx per gx, nah ketika nanti dijabarkan, di mana nanti fx gx-nya menjadi bentuk aljabar, fx-nya itu misalkan kita buat jadi am pangkat x pangkat m ditambah am kurang 1 dikali x pangkat m kurang 1 sampai ax ditambah a0 per gx-nya itu misalkan sama dengan pn x pangkat n ditambah pn kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah sampai px ditambah p0. Maka nilai limitnya ini sesuai atau tergantung dari pangkatnya. Jadi ketika pangkat pembilangnya, jadi ketika ada kasusnya, ketika pangkat pembilang sama dengan pangkat penyebut, maka nilai limitnya perbandingan dari koefisien pangkatnya
koefisien dari variabelnya masing-masing dari yang pangkat tertinggi, berarti AM per PN. Nah, ketika pangkat pembilang lebih dari pangkat penyebut, maka nilai limitnya yaitu tak hingga. Dan ketika pangkat pembilangnya kurang dari pangkat penyebutnya, maka nilai limitnya sama dengan 0. Contohnya misal, ketika ada limit X menuju tak hingga, 3X pangkat 5 dikurang 6X kuadrat tambah 2 per 4X pangkat 5 dikurang 7X pangkat 3 ditambah 5, maka kita lihat gimana pangkat di pembilang dan pangkat penyebut. Ternyata dia memiliki pangkat tertinggi sama-sama pangkat 5. Maka nilai limitnya langsung perbandingannya yaitu 3 per 4 gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada kasusnya, ini kan contoh yang pertama. Ada kasusnya, contohnya kalau ada limit X menuju tak hingga 3X kuadrat kurang 6X per 4X pangkat 3 tambah 2. Nah, lihat di sini kan pangkatnya pangkat 2, ini pangkat 3. Berarti lebih kurang, pangkat pembilangnya kurang dari pangkat penyebutnya. Yang mana kasusnya yang ini? Maka nilai limitnya langsung aja 0. Lalu untuk yang ketiga, ketika ada limit X menuju tak hingga 3X pangkat 7 ditambah 6X kuadrat per 3X kuadrat tambah 3. Maka nilai limitnya ini, lihat kasusnya apa? Pangkat pembilang lebih dari pangkat penyebut. Di sini pangkat 7, ini pangkat 2. Maka ini sesuai dengan kasus ini, maka nilai limitnya langsung aja tak hingga. Begitu dia, ingat aja itu konsepnya yang 3 ini. Ketika pangkatnya sama, ketika pangkatnya lebih dari untuk pembilang, ketika pangkat pembilangnya kurang dari, inilah nilai-nilai limitnya. Oke? Semoga dapat dipahami dengan baik. Jadi semoga dengan memahami konsep ini kalian nanti dapat mengerjakan soal-soal mengenai limit fungsi aljabar ketakhinggaan ketika bentuknya limit X menuju tak hingga fx per gx. Oke? See you.